Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, sejam yang lalu Rektor UGM menyampaikan konferensi persnya kembali. Ada hal yang sangat krusial yang perlu kita diskusikan dalam video ini, yaitu tentang Pak Kasmudjo. Pak Kasmudjo ini menjadi sosok kartu as bagi pihak Rismon. Karena apa? Karena beberapa bulan yang lalu Rismon mendatangi ke tempat kediaman Pak Kasmudjo, dan konon menurut Rismon, Pak Kasmudjo memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita yakini, apa yang selama ini dikatakan oleh Jokowi, bahwa Pak Kasmudjo tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Jokowi sewaktu kuliah di Fakultas Kehutanan. Itu pengakuan dari Rismon. Tentunya kita ingat bahwa saat itu Pak Kasmudjo tidak berada dalam kondisi yang baik. Beliau dalam kondisi sakit, habis jatuh. Di wajahnya tampak berbagai macam plester ya ditempelkan ke wajahnya. Memang beliau dalam kondisi sakit. Tentunya dengan usia setua beliau, apalagi habis jatuh dari sakit, tentunya tidak dalam kondisi yang optimal untuk menjawab pertanyaan. Apalagi dalam pertemuannya dengan Rismon, sebenarnya beliau menolak memberikan keterangan apapun, bahkan cenderung mengusir Rismon. Tapi dasar Rismon yang tidak tahu malu, mungkin di saat-saat terakhir dia tetap memaksakan pertanyaan itu dan kemudian dijawab sambil lalu oleh Pak Kasmudjo. Atau mungkin Pak Kasmudjo menjawab tapi tidak dalam konteks seperti pertanyaan Rismon. Itu bisa saja terjadi, mengingat umur dan mengingat kondisinya yang baru sakit. Namun demikian, dari jawaban Pak Kasmudjo pertemuannya dengan Rismon itu kemudian dijadikan Rismon sebagai bukti. Bahkan itu kemudian menjadi bahan laporan Rismon ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Jokowi tentang kebohongan. Dalam hal ini Jokowi dianggap berbohong menyampaikan bahwa Pak Kasmudjo itu sebagai dosen pembimbingnya. Ternyata Rismon mendapatkan jawaban dari Pak Kasmudjo yang konon Pak Kasmudjo tidak setuju dengan pernyataan Jokowi itu, atau beliau menolak dikatakan sebagai dosen pembimbing akademik maupun pembimbing skripsinya. Namun kita harus ingat bahwa dalam hukum, di hal pembuktian, bahwa bukti tertulis itu lebih kuat daripada bukti narasi. Karena bukti tertulis itu lebih objektif dan lebih stabil, tidak berubah-ubah, dan bisa dibuktikan secara fisik. Bukti tertulis juga bisa diverifikasi. Misalkan kertasnya diuji, atau tintanya diuji, atau tanda tangannya diuji. Sedangkan bukti naratif itu tergantung dari daya ingat manusia. Tergantung juga dari kredibilitas manusianya sendiri. Dalam hal ini misalkan tergantung dari ingatan manusia. Pak Kasmudjo jelas tidak dalam perform yang sangat memungkinkan untuk memiliki daya ingat yang prima. Mengenai kredibilitas, kita juga sudah tahu kredibilitas Rismon seperti apa. Bahkan dalam pertemuannya dengan Pak Kasmudjo itu, si Rismon memaksa, walaupun sudah ditolak oleh Pak Kasmudjo. Ini artinya terjadi cacat dalam kredibilitas Rismon itu sendiri dalam mengorek keterangan ke Pak Kasmudjo. Jadi dalam hal pembuktian, jelas akan lebih kuat pembuktian secara tertulis. Dalam pernyataan terbaru Rektor UGM, jelas-jelas salah satu poinnya menyatakan bahwa Pak Kasmudjo itu adalah dosen pembimbing akademik dari Jokowi. Artinya apa? Sekelas rektor memberi pernyataan seperti itu, kalau tidak memiliki bukti, itu artinya bunuh diri. Dan kita yakin di kalangan alumni UGM, di kalangan Kagama yang dalam ini concern dengan perkara ini, membela UGM, kita yakin, seyakin-yakinnya
bahwa UGM memang memiliki bukti-bukti tertulis. Bukti tertulis itu akan melebihi dari apa yang disampaikan oleh Rismond dari kesaksian Pak Kasmudjo, yang itu pun perlu diuji lagi apakah demikian Pak Kasmudjo mengatakan kepada Rismond. Baiklah, tanpa berlama-lama akan coba kita putar kembali kejadian beberapa bulan yang lalu saat Rismond memaksakan diri untuk mengorek keterangan dari Pak Kasmudjo, di mana Pak Kasmudjo saat itu dalam kondisi sakit sehabis jatuh, dan Pak Kasmudjo terlihat sebetulnya tidak berkenan, bahkan cenderung menolak Rismond. Akan kita putarkan videonya. Oh, Pak Kasmudjo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismond Janipar, Pak. Rismond Janipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di. Semua urusan tidak boleh di rumah, harus di fakultas. Bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Maaf ya. Maaf ya. bentar aja, Pak. Nggak bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak. Pak Yang- Kasmudjo sudah mulai menutup pintu. Yang Beliau umurnya harus di atas 50. harus di atas Tua, 50. tua, waktu. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Nggak Pak Jokowi sopan, ya. bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan, Itu yang salah. iya Pak, Salah itu. iya Pak, bentar lah Pak, biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu ngomong. berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh, bentar lah Pak. Ya, sudah. Pak. Sudah nggak tahan Pak Kasmudjo. Dalam adegan ini terlihat ya bahwa Pak Kasmudjo itu sebenarnya sangat keberatan sekali ditemuin Rismond. Bahkan kalau dari segi etika, Rismond ini juga sudah tidak beretika ya. Kalau dia mewawancarai narasumber, sedangkan narasumbernya tidak mau, harusnya tidak dilanjutkan. Apalagi dia tidak minta izin terlebih dahulu untuk memvideokan. Ini sudah melanggar etika. Terlebih lagi Pak Kasmudjo dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, baru sakit, baru jatuh. Tadi wajahnya banyak plester-plesternya. Sudah usia yang uzur, dalam kondisi sakit, dipaksa ditanya-tanya. Tentunya jawaban Pak Kasmudjo belum tentu dalam konteks seperti pertanyaan Rismond, belum tentu menjawab apa yang ditanyakan oleh Rismond. Jadi ini bukti naratif ini sangat rendah nilainya dalam hal pembuktian hukum ya dibanding bukti-bukti tertulis, dan pasti bukti tertulis dimiliki oleh Fakultas Kehutanan. Ini nanti di persidangan tentu Rismond akan kalah total kalau menyajikan ini sebagai bukti bahwa Pak Kasmudjo menolak disebut sebagai dosen pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi dari Jokowi. Di tahun 2017 yang selalu menjadi acuan bahwa saat itu dikatakan oleh para penuduh ijazah palsu, Pak Kasmudjo seolah-olah diaku oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya, itu pun masih sumir ya, masih debatable karena di sana tidak ada pernyataan Jokowi yang fix, yang firm bahwa Pak Kasmudjo itu dosen pembimbing skripsi. Coba akan saya putarkan videonya. Beliau itu dulu waktu Membimbing saya. seingat saya galak sekali. Hanya membimbing saya. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmudjo.
Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa Ini hanya peminatan, bukan jurusan itu skripsi ya. saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Atas Kasmujo, bimbingan. Pembimbing akademik pun Jadi di sini memang masih masih sumir, tapi nanti kan akan dicocokkan dengan bukti-bukti lain, terutama bukti tertulis yang dimiliki oleh UGM. Tapi setidaknya di situ tadi dikatakan bahwa Jokowi hanya mengatakan Pak Kasmujo pembimbingnya, tidak secara firm mengatakan pembimbing skripsi. Dan juga tadi walaupun ada kalimat atas bantuannya bisa menyelesaikan skripsi, belum tentu dia pembimbing skripsi. Saya sendiri pribadi dulu dalam menyelesaikan skripsi pun banyak juga konsultasi dengan dosen di luar dosen pembimbing skripsi saya. Karena memang ada hal-hal tertentu yang dimiliki oleh dosen lainnya dalam hal kompetensi yang terkait dengan bagian-bagian tertentu dari skripsi saya. Itu pun juga yang memberi arahan adalah dosen pembimbing skripsi. Karena mungkin beliau merasa ada rekan sejawatnya yang lebih memiliki kompetensi untuk hal-hal tertentu dalam penyusunan skripsi itu. Wajar kalau misalkan Pak Kasmujo bukan sebagai dosen pembimbing skripsi, tapi Jokowi beberapa kali bertanya kepada beliau, wajar saja. Dan itu pun pasti atas sepengetahuan dari dosen pembimbing skripsinya. Seperti yang pernah saya alami seperti itu. Jadi wajar saja kalau toh bukan dosen pembimbing skripsi, tapi Jokowi dalam hal-hal tertentu saat penyusunan skripsinya, dia bertanya pada Pak Kasmujo yang dianggap lebih memiliki keahlian atau kompetensi di bidang tertentu dalam proses penyusunan skripsinya. Dan itu pasti atas arahan dari dosen pembimbing skripsi. Saya pernah mengalami hal seperti itu juga. Tidak masalah itu. Yang jelas tadi Jokowi hanya mengatakan Pak Kasmujo itu mantan dosen pembimbingnya. Tidak pernah firm mengatakan dengan jelas menyatakan Pak Kasmujo itu dosen pembimbing skripsi, tidak ada. Masalah bolak-balik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya minta bantuan saja. Namun bagaimanapun juga dalih Rismon bahwa dia sudah mendapat keterangan dari Pak Kasmujo, di mana Pak Kasmujo menurut versi Rismon tidak menyatakan dirinya sebagai dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi, tertolak dengan adanya pernyataan dari Rektor UGM yang terbaru, baru beberapa jam yang lalu. Akan saya putarkan statement Rektor terbaru. Di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Fix ya. Jadi sudah jelas duduk perkaranya bahwa Pak Kasmujo itu fix dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo, tidak terbantahkan lagi. Rektor UGM sudah berani menyatakan itu secara jelas. Artinya apa? Beliau memiliki bukti tertulis, bukti data, bukti dokumen, bukti arsip. Dan itu nanti di persidangan mampu mengalahkan dengan mudah apa yang disampaikan oleh Rismon. Dia hanya memiliki bukti naratif, dan itu naratif dari Pak Kasmujo tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya beliau dalam kondisi sakit dan sebelumnya sudah menolak Rismon, tapi Rismon memaksakan diri. Akhirnya terlontar pernyataan dari Pak Kasmujo sesuai dengan harapan Rismon, walaupun mungkin jawabannya tidak sesuai konteks dari pertanyaan dari Rismon. Fix ya, Pak Kasmujo, dosen pembimbing akademik dari Rismon. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan salam merdeka.